Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Zahra Narifah. Saya Juli Tabiel Kambuaya. Saya Siti Amanah Soleka. Hari ini kita akan membuat tugas vlog berita kami di Vihara Buddha Sorong. Berbeda ya dengan kelompok yang lain. Tujuan kami di sini untuk memperlihatkan suasana yang ada di Vihara Buddha Sorong ini dan juga mewawancarai beberapa orang yang ada di lingkungan sekitar di Vihara Buddha Sorong ini. Untuk itu, ikuti kegiatan kami di sini ya. Oke semuanya, jadi sekarang saya bersama Alia, kami berdua akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di Sekolah Cinta Kasih yang terletak di Vihara Buddha Sorong. Oke, mari ikuti kami untuk mewawancarai guru yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah bersama dengan Miss siapa Miss namanya? Miss Cindra. Oke, sekarang kita sudah bersama di sini dengan Miss Cindra. Langsung saja kita masuk di pertanyaan pertama teman-teman. Yang pertama itu mengenai kapan sekolah Cinta Kasih ini didirikan di Sorong. Karena yang sepengetahuan kita, banyak dari warga Sorong itu belum tahu tentang adanya Sekolah Cinta Kasih di sini. Jadi kami ingin tahu kapan Sekolah Cinta Kasih didirikan. Oh ya, baik. Sekolah Cinta Kasih didirikan itu pada tahun 2016. Nah, di situ ada PG dan TK-nya. Kemudian kalau SD-nya itu 2018 dan SMP-nya itu tahun lalu. Oh, iya ya. Nah, lalu Miss kita ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang kita tahu di Sekolah Yayasan Cinta Kasih ini kan dia Yayasan Buddha, Miss. Nah, kita boleh tahu tidak bagaimana suasana atau bagaimana sih anak-anak di sini itu mereka dalam menjalani sehari-hari mereka sebagai murid dari Sekolah Cinta Kasih, karena kan pastinya tidak hanya ada yang latar belakang agama Buddha gitu, Mas. Iya, benar. Memang ini yayasannya didirikan, namanya itu Yayasan Pendidikan Buddha Sorong. Tapi kalau agamanya itu beragam, jadi gurunya juga ada yang Islam, ada yang Katolik, Kristen, kemudian Buddha juga. Masing-masing doa pagi bersama guru-gurunya. Iya. Mirip ya teman-teman dengan sekolah kita. Oh iya, Averos. Ya, Miss. Seperti itu juga ya. Oke, itu saja mungkin dari kami, Miss. Terima kasih atas kesempatannya, Miss. Terima kasih kembali. Oke. Teman-teman, kami sudah berada di tempat pelaksanaan ibadah umat Buddha, tepatnya di Vihara Buddha Sorong. Selanjutnya kami akan mewawancarai pemuka agama dari Buddha. Untuk itu, mari ikuti kami. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kami sudah ada bersama salah satu tokoh agama yang ada di Vihara Buddha Sorong. Jadi di sini kami bersama-sama dengan Suhu siapa namanya? Suhu Cuancung. Oke, Suhu Cuancung. Jadi kami akan langsung saja mewawancarai Suhu Cuancung sebagai salah satu tokoh agama di sini. Jadi pertanyaan pertama itu kami ingin menanyakan apakah di vihara sini sebagai umat Buddha apakah ada upacara-upacara atau ibadah-ibadah yang dilakukan setiap hari. Terus kalau misalnya ada, mungkin boleh kasih tahu itu kapan saja, mungkin saat ada waktu-waktu tertentu atau tidak ada. Ya, baik. Kalau tiap hari dalam agama Buddha sebelumnya Su mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Averos. Selamat datang di Vihara Buddha Sorong ya. Nah, Suhu jawab pertanyaannya dulu.
kalau di hari-hari dalam agama Buddha itu ada seperti halnya teman kita di Muslim ya. Ada 5 waktu. Kalau di agama Buddha, khususnya kita di sini, itu ada 3 kali, yaitu pagi jam 6 pagi itu kita ada sembahyang pagi, namanya Chauke, ya. Nah, kemudian jam 11 siang itu ada sembahyang siang namanya Sangkung. Dan sore biasanya jam 6 atau jam 5 sore itu juga ada yang namanya Wange. Itu doa untuk semua makhluk, ya. Nah, kemudian kalau di wihara ini itu tiap minggu ada 2 peribadatan. 1 sekolah minggu itu dikhususkan untuk anak-anak dan remaja, ya. Jam 9 ya Mo ya. Jam 9. Kemudian setengah 11 siang itu ada kebaktian umum. Kebaktian umum ya di hari Minggu. Dan di waktu yang lainnya itu ada namanya hari Uposata. Uposata, Upo itu mendekat, Sata itu guru. Jadi hari di mana kita mendekat kepada guru. Itu dalam 1 bulan ada 4 kali, ya. Tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 dan tanggal 23. Itu tapi bukan di kalender nasional, tetapi penanggalan secara lunar, ya, kalender lunar. Nah, ini biasanya kalau di sini diadakan kebaktiannya itu di Uposata di tanggal 1 atau tanggal 15. Itu jam setengah 11 siang. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi izin Suho, jadi di sini kita bisa lihat persamaannya antara umat Buddha dan mungkin umat Kristen, karena umat Kristen juga itu biasanya ibadahnya itu di hari Minggu dan juga memiliki kesamaan-kesamaan seperti jam ibadahnya mulai jam 9 ataupun jam 11. Nah, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, jadi yang pertanyaan kedua izin Suhu, kita mau tanya, jika ada hari kebesaran umat Buddha, dilaksanakannya di Vihara Buddha Sorong ini atau di vihara lainnya? Baik. Kalau kita agama Buddha itu beberapa hari yang lalu, hari Minggu ya, dimulai dengan hari Sabtu kemarin, dan hari Minggu itu kita ada upacara besar. Upacara besar yang setiap tahunnya dalam 1 bulan penuh itu kita mengadakan yang namanya Ulambana. Ulambana itu bagi kita umat Buddha itu satu event yang sangat penting. Kenapa? Karena di bulan Ulambana selama 1 bulan full kita mendoakan para leluhur, ya, para leluhur, arwah-arwah dari semua marga, arwah-arwah dari penjaga bumi yang kita tinggal, ya, arwah-arwah yang mati penasaran, yang mati di medan perang, yang gak punya tempat tinggal, bayi yang keguguran maupun digugurkan, bahkan kepada musuh-musuh kita, musuh-musuh semua orang kita mendoakan yang namanya Cautu, ya, itu salah satunya. Kemudian ada lagi yang kalau Cautu atau Ulambana ini biasanya diadakan di wihara-wihara Mahayana, ya, di wihara-wihara Mahayana. Di tempat lain ada lagi nggak Suhu? Ada. Mungkin kalau di sini di wihara Buddha Jayanti. Nah, tapi kalau secara umum hari besar agama Buddha itu ada 4, yaitu Magha Puja, ya, kemudian Waisak, ya, sudah Waisak. Ada namanya Asada dan Katina, ya. Nah, itu Magha Puja memperingati 1250 orang arahat berkumpul bersama tanpa diberitahu. Kalau sekarang kan kita by phone. Halo, ayo kumpul yuk. Kita ke hangout. Nah, kita ngumpul ya. Ini tanpa diberitahu. Itu Magha Puja. Nah, kemudian makna dari Magha Puja apa Su? Melakukan kebajikan, mendengarkan, mengulang kembali ajaran Buddha, ya.
Kemudian ada lagi Waisak. Waisak ini seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, seluruh wihara kita memperingati juga. Waisak adalah di mana memperingati 3 peristiwa agung bagi kita umat Buddha, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Kemudian kedua, Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan, dan kemudian ketiga, mencapai pencerahan ini menjadi Buddha, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Buddha Parinibbana. Nah, ini dalam waktu yang sama. Sama maksudnya apa, Suhu? Sama bulannya di bulan purnama, yaitu di bulan Waisakha. Nah, di bulan Waisakha berarti memperingati 3 peristiwa agung atau penting, ya. Kemudian ada lagi namanya Asada. Nah, Asada ini memperingati pertama kalinya Buddha membabarkan dharmanya atau mengajarkan ajarannya, ya, mengajarkan ajarannya pertama kali kepada 5 orang pertapa. Nah, sudah itu yang terakhir adalah Katina, ya. Katina ini adalah waktu di mana para umat berdana kepada para biku atau bikuni atau kepada sangga, kami menyebutnya. Kenapa? Karena sangga sudah melewati masa wasa. Masa wasa itu adalah berdiam diri di satu tempat selama 3 bulan. Kenapa? Ini musim hujan, jadi kalau keluar jangan sampai injek hewan-hewan. Banyak hewan-hewan yang mati karena diinjek, ya toh? Makanya itu membina diri, mengintrospeksi diri selama 3 bulan, berdiam diri di satu tempat. Nah, ini umat menyambutnya dengan merayakan yang namanya Katina. Oke teman-teman, bersama lagi dengan saya Alia. Saya akan memperlihatkan kalian pemandangan yang ada di Vihara Buddha ini. Kalian bisa lihat ada yang di sana, ada patung yang dipercayai oleh umat Buddha, dan juga di sini bukan hanya satu jembatan, tetapi terdapat 2 jembatan. Lalu terdapat danau yang cukup luas. Lalu dan juga kalian bisa lihat kalau kita masuk di sini, kita menemukan berbagai macam bunga yang membuat pemandangan di sini terasa asri dan juga nyaman untuk kita berkeliling di sini mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Vihara Buddha ini. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di area sekitar pelaksanaan ibadah umat Buddha. Jadi disebut sebagai vihara, yaitu tempat di mana umat Buddha kan melaksanakan kegiatan ibadahnya. mungkin Alfa bisa jelasin lingkungan sekitar dari Jadi vihara tersebut. seperti yang tadi Alfa minta jelasin, selain adanya SMP ataupun SD di lingkungan sekitar vihara, kita juga bisa melihat bahwa di sebelah tempat melaksanakan ibadahnya, maksudnya terdapat PAUD, atau dimana kita bisa melihat anak-anak TK mungkin yang mereka melaksanakan kegiatan belajarnya sekitar sini. Jadi di Vihara Buddha Kampung Baru, di sini juga terdapat sekolah-sekolah yang juga menaungi banyak sekali siswa-siswa. Tapi bukan berarti di dalam sekolah sini cuma ada satu agama aja, tapi banyak sekali beragam agama yang juga bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikannya di sini.
Oke teman-teman, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Alfa bahwa di sekitar tempat pelaksanaan terdapat taman kanak-kanak. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kuil tempat pelaksanaan upacara-upacara yang dilaksanakan oleh mereka, dan juga suasananya yang sangat tenang, damai, dan juga didukung oleh visual danau yang berada tepat di depan tempat pelaksanaan ibadah umat Buddha. Sebagai bagian akhir dari video kami, saya akan menanyakan kesan dan pesan dari anggota kelompok kami, yaitu Mina. Untuk Mina? Ya, kesan pesan saya memang baru pertama kali di sini dan saya merasa tenang karena danaunya yaitu bagus, apalagi dengan pemandangan yang sangat cantik, belum lagi suhunya yang baik hati dan tenang gitu. Nah, pesan saya itu jangan pernah membeda-bedakan agama dan selalu menghargai agama yang ada. Terima kasih ya Wina.